pasal 29 ayat 2 tegas punika wenten. Pemilihan bendesa adat atau sebutan lainnya itu dilakukan secara musyawarah mufakat. Nah, niki tahu direstui oleh Ida Saya Witiwasa dan lain sebagainya nih kan? Iya. Jika seperti tapi nih ke prosesnya, apakah syaratnya harus memiliki istri? Napi-napi niki di bawah tempat yang menanyakan niki harus memiliki istri atau mungkin duda boleh atau bagaimana niki jero desa? Niki penasaran juga niki. Apabila yang melanggar niki yang sudah ditetapkan niki melakukan pelanggaran, apakah ini juga sanksinya niki akan ada sangkut pautnya juga dengan Napi Wastani niki pemerintah atau bagaimana niki? Ataukah hanya di dalam saja selaku Bali seperti biasa ring-ringna sering mangkin kan hari Kamis biasanya Napi biasanya niki interaktif sareng MDA Bangli kita sampun tahu tata niki narasumber di studio niki sani sampun saya jagi izinin informasi terkait dengan yang bersentuhan dengan adat-adat kita seperti biasa niki Oke sawitran PKBM Bali langsung ke mantan niki berkenalan malih sareng narasumber dia sani sampun hadir di studio Raina sani mangkin niki Ayo rahajeng semeng niki aturang didah nuwun majeng ring jero bendesa madya sani sampun awan niki punapi aturang niki jero bendesa. Inggih, rajang semeng nia gatre becik. Nggih. Terus jero bendesa berkenalan nuwun niki saya sawitran PKBM Bali tak henti-henti berkenalan katanya biar masyarakat Bali semakin sayang malih niki. Nggih, terus jero bendesa. Inggih, sawitra RPKB Bangli sana banget. Tersenesihin titiang sarang sami, para pengelingsir titiang sarang sami, rahajang semeng, mugiri wastu, sarang sami pada kena rahayu. Punika. Titiang gumanti niki ketut kayana. Pinake Bendesa Madya ring MDA, Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli. Sampun wawu kebaos sewilang raspati kenten. Sampun laris titiang pacang aturan ayah nyobiahan perenekan inik desa adat seperti itu. Ini sudah berdesa sareng mangkin topik kita katanya ngadegan bendesa adat mengedepankan musyawarah mufakat. Nah, nike sekadi napi nike jero bendesa. Sawitra RPKB sareng sami sampun sami pada ngewikanin. Ini kewendaran desa adat ring Bali punika untengne jiwanya itu adalah agama Hindu Bali. Niki mawinan sehananen paripola tata titi ring mapidabdab ring desa adat setate puniki Napi Wastane didasari oleh agama Hindu Bali. Minakadi nggih, minakadi ring sejeroning pacang adegan penglingsir pemimpin ring desa adat punika sami dasarnya punika kearifan lokal Bali sane sampun sering kepireng napi nika sane mawaste gilik seguluk pare separuh salunglung sabayan take sarpane iya gitu. Nah nikilah sane dados Napi Wastane tuntunan ring sejeron mapidabdab pacang ngadegan bendesa utawi pemimpin ring desa adat. Sakewanten puniki kewentenan pacang nabdabin pacang ngadegan pemimpin bendesa utawi napi punika sebutan yang lain punika matios-tiosan. Suang-suang desa adat meduwe puniki tata cara sane mebina-binayan. Sakewanten sami mendasar antuk napi sane sampun ditiang wawurauhan gilik seguluk paris paru salunglung sabayan take sarpane ieu. Niki gumanti daging nipisan ngulengan unteng nipisan musyawarah mufakat kenten. Minakadi nggih variasine punika wenten desa adat
sane ngemargiang pacang pemilihan bendesa adat mendasar antuk misalnya niki, mendasar antuk nyanyan gitu. Mendasar antuk pemargi sanetiosan minekadi keturunan wenten ngangge lekesan, wenten ngangge napi wastane ririgan, wenten daler puniki antuk pemilihan makesami puniki krama punika nika meduwe hak sane patah atau niki krama pengarepe sane nika mucuk anak itu nika. Nah sakewanten puniki ring sejeroning pemargi niki wenten pekibah gitu. Sepatutnya kearifan lokal musyawarah mupakat ring sejeronin ngadegan benese puniki iki dasar-dasari wawu punika musyawarah mupakate ingilan gitu. Sana sampun tami ketami puniki pemargi sekadiasa punika niki iraga patut bangga ring desa adat pemilihan bendesa adat utawi pemilihan pemimpin di desa adat puniki sampun puniki angina punika dipakai utawi menginspirasi pemilihan pemimpin di tingkat nasional gitu. Musyawarah puniki sakewanten mangkin doaning abjagat kinten pemilihan secara musyawarah mupakat puniki raris wenten pekibah bergeser kinten. Bergesernya pun api puniki sana mangkin dan malih hendasan ngemargiang musyawarah mupakat. Sane margianga inggih punika cara pemilihan yang modern. Inggih punika merupa voting gitu. Jadi voting puniki secara langsung one man one vote, satu orang satu suara sekadesa punika niki rasa-rasanya pacang ngereredan semangat untuk musyawarah mupakat gitu. Jadi penyamubrayan inik pares-paru salunglung sabayanta ke sarpana ye niki sayan rered pudar dados niki. Napi malih wenten puniki nedumun kemargiang oleh lingsir-lingsir ini puniki antuk keturunan nika antuk nyanyan gitu misalnya niki sampun dan dipakai malih dan angge malih niki sana keingilan voting gitu. Nika mawinan titiang taler selaku krama Bali puniki rumase puniki agak napi wasta risau puniki. Ia ning sami pacang kemargiang antuk voting puniki rasa penyamubrayaan puniki kohesi sosial yang istilah mangkin punika pacang semakin renggang puniki. Sepunika nih ya. Iya, jero biasa luar biasa niki. Nah, untuk musyawarah pencapaian mupakat niki ring desa adat niki, apakah wenten napi wastane aturan-aturan tertentu niki yang ada di aturan pemerintah mungkin niki atau pusat niki jero pendesa? Patut niki nih ya, dadosne nganin musyawarah ring sejeroning pacang ngadagan benese utawi kelian desa utawi sebutan lainnya puniki napi ya punika ring desa adat terus niki gumbanti wenten wenten munggah ring perda puniki ring perda 04 2019 nggih pasal 29 ayat 2 tegas punika wenten pemilihan bendesa adat atau sebutan lainnya itu dilakukan secara musyawarah mupakat sepunika. Boyo nika manten niki dipertegas lagi dalam peraturan Gubernur Bali
nomor puniki 4 tahun 2020. Irike dalam ring pasal 53 ayat 1 wenten munggah irike bahwa pemilihan bendesa adat dilakukan secara musyawarah mufakat sesuai dengan pedoman ngadagan bendesa yang disusun oleh MDA Bali. Sapunika artinya tegas puniki niki sebagai bentuk keseriusan pemerintah Bali dalam hal niki pacang ngajagang ngayomi ini kearifan lokal Bali sana wenten punika mangda sida tami ketami ngantos ke pungkur wekas. Dadosne niki yang paling ideal, yang paling Bawas Bali mepak pesan puniki iening musyawarah mufakat ring sejeroning pacang ngeruruh pemimpin ring desa adat ring sejeroning pacang ngadagan bendesa adat atau sebutan lainnya punika. Punika nih ya. Nah, untuk pemilihan bendesa utawi perjuru adat kata-kata niki apakah niki wonten syarat-syaratnya niki jero bendesa? Mungkin wonten syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi niki. Ya. Terus nggih. Pastilah niki syarat-syarat niki bukan saja persyaratan secara lisan gitu, tapi secara tertulis ada. Misalnya nggih, untuk ini ada yang membedakan, yang memilah persyaratan antara pemilihan bendesa dengan pemilihan perjuru. Ada pula yang sama persyaratannya. Untuk bendesa misalnya atau perjuru ada syarat yang namanya syarat pokok dan syarat yang penting. Beda niki. Kalau syarat pokok puniki nike syarat-syarat yang sesuai dengan yang tercantum dalam awig-awig. Misalnya syarat ngadagan bendesa, syarat untuk jabatan bendesa di awig-awig munggah nike termasuk syarat pokok, harus dimuat dalam perarem nike. Tapi kalau syarat penting niki kan tergantung puniki. Nanti niki dipakai sebagai pedoman gujagana dari kering desa adatnya suang-suang. Minekadi nge syarat penting nike wenten desa adat sane napi wastane nyurat punika. Syarat bendesa adat harus tinggal di desa adatnya, domisili nika. Berarti niki kan tanda dos domisili di luar. Niki kan masalah bagi krama sana menduwe potensi untuk menjadi bendesa adat, tapi karena tinggal di luar desa adat niki kan wenten kontradiksi bedek. Tapi kalau itu memang diharapkan oleh krama desa adat agar tetap berdomisili di desa adatnya gitu, ya silakan saja. Itu silakan kesepakatan di desa adatnya. Kemudian ada pula yang mensyaratkan bendesa adat harus berpendidikan misalnya minimal SMA gitu misalnya. Tapi ada pula yang tanpa mencantumkan syarat-syarat pendidikan. Karena memang secara faktual ada gitu. Nilai mampu. Nilai mampu walaupun misalnya yang bersangkutan tidak tahu baca tulis Latin, tapi baca tulis aksara Bali bisa. Nike bisa. Nike, makanya niki yang sering pro kontra di desa adat. Itu fakta-faktanya begitu. Ada yang harus SMA, bahkan perguruan tinggi harus. Nah ini silakan, itu tergantung kearifan lokal hasil kesepakatan di desa adatnya. Ada pula niki perlu hati-hati sekali dalam mencantumkan persyaratan bendesa atau perjuru itu, kan ada persyaratan berupa CD kita.
cede angge, cede budi gitu misalnya. Nika sekali napi niki jero desa. Makanya niki harus jelas pengertiannya apa, cede angge itu apa. Kalau cede angge misalnya sekedar dimpil misalnya itu, jarinya lebih, apakah itu tidak boleh gitu. Padahal secara fungsional tangannya masih bisa dipakai. Cuma cede angge itu, apakah itu yang dimaksud cede angge? Kemudian cede anggenya itu juga apakah yang dibawa dari kelahirannya atau cede angge termasuk cede angge yang didapat setelah kelahiran itu. Misalnya anak kecelakaan kan bisa jadi. Dulunya mereka tidak, bahkan setelah menjabat atau setelah aktif di desa adat mereka kecelakaan gitu misalnya. Apakah itu juga itu? Itu masalah-masalah persyaratan itu harus jelas. Cede budi apalagi. Cede budi ini susah sekali. Apa patokannya? Realnya seperti apa? Sehingga ketika nantinya ada yang mempermasalahkan cede budi itu yang mana disebut cede budi gitu. Nah, ini kan salah satu contohnya yang seperti napi niki jero desa. Contohnya misalnya cede budi misalnya yang dipakai di beberapa desa adat kalau mereka pernah dihukum gitu misalnya, atau pernah berbuat tidak baik di desa adatnya, nyolong semara gitu misalnya, itu kan apakah itu yang dimaksud cede budi gitu. Kalau misalnya mereka ada pelanggaran di adat di desa adatnya, misalnya wak parusia, wak cepala gitu misalnya, jadi bersuara keras di samping keras juga nyebelin gitu, ngeranang cum takep, apa itu juga termasuk cede budi gitu misalnya. Inilah harus yang penting kalau kita mencantumkan hal-hal yang bersifat kualitatif, apalagi yang bersifat kalau misalnya nak kacet jelas sampun secara fisik dapat kita lihat, nak kejok, nak cengkok jelas bisa kita lihat. Tapi hal-hal yang bersifat kualitatif nika cede budi nika pengertiannya harus sama di desa adat. Jangan sampai ketika ada masalah kelabakan, apakah itu termasuk klasifikasi cede budi atau tidak. Yang penting disepakati di desa adatnya durus gitu. Kita dari MDA kan tidak sampai ke sana. Silakan saja. Kalau itu memang harus dicantumkan, pengertiannya harus sama dan disepakati bersama. Kenten nih ya. Nah, niki sanes sampun jadi kelantik nih niki para calon bendesa utawi penjuru adat niki. Nah, apakah ada hal-hal lain yang perlu dipersiapkan niki jero bendesa? Mungkin akan diwinten kah atau bagaimana? Mungkin ada upacara-upacara tertentu niki. Nah, nika bisa dijelaskan nika sedikit jero bendesa. Nggih, itu memang kalau setelah istilahnya dilantik ya. Kalau dilantik, ini perlu dikit penjelasan. Kalau dilantik biasanya kan di pemerintahan kan ya. Dipilih, seseorang dipilih untuk menduduki jabatan fungsional atau jabatan struktural, misalnya oleh bupati gitu misalnya. Kan beliau yang milih. Kemudian ini untuk sahnya resminya dilantik. Jadi beliau yang menunjuk, beliau yang melantik. Tapi beda dengan di desa adat. Berbeda. Beda. Kalau di desa adat yang membuat atau yang mengadakan menjadikan seseorang menjadi bendesa adat kan bukan MDA. Itu adalah dijadikan, dipilih oleh kramo desa adat. Sehingga MDA pada saat itu bukan melantik. Jadi ada acaranya namanya niki pengukuhan bendesa yang sudah disahkan di desa adatnya. Begitu.
Jadi penetapan dan pengukuhan, pengakuan dan pengukuhan. Jadi tidak ada istilah kita MDA ke desa-desa adat itu melantik. Niki perlu dijelaskan, nggih, nggih. Nah, niki sampun dibahas kalau niki kalau pemilihan atau ngadegang bendesa adat atau lain-lainnya niki bisa melalui nyanjan. Nah, bisa juga melalui keturunan. Nah, niki bisa dijelaskan sedikit niki jero bendesa yang nyanjan ke seperti napi sih sebenarnya prosesnya niki. Nah, agak penasaran niki. Nah, bahasa nyanjan juga mungkin masyarakat banyak yang belum tahu niki. Nah, niki seperti napi niki jero bendesa. Nganene ninek tata cara ngadagan bendesa puniki makweh wenten. Nggih. Sinalih tunggil salah satunya dengan nyanyan. Jadi siapa yang mendapatkan restu dari Ida Sang Hyang Widi Wasa melalui prosesi nyanyan itu yang menjadi bendesa. Nah, niki tahu direstui oleh Ida Sang Hyang Widi Wasa dan lain sebagainya nih kan? Iya. Nika seperti napi nih ke prosesnya, apakah niki ada pembisiknya atau seperti napi nih? Biasanya ada apa namanya istilah tergantung seseorang pemangku yang mungkin sudah suci atau disucikan gitu, yang melakukan prosesi nyanyan. Entah seperti apa caranya, tentu Nunasice ke Ida Sang Hyang Widi Wasa, beliau yang melakukan itu. Nunasice, kemudian siapa kira-kira banyak ide yang patut yang direstui pemangku puniki, misalnya menunjuk langsung gitu atau didekati langsung, kan begitu model, sehingga orang itulah yang akan menjadi bendesa. Kemudian setelah menjadi bendesa, setelah ditunjuk orang itu seseorang menjadi bendesa, orang inilah yang nantinya menunjuk lagi secara musyawarah mufakat orang-orang untuk mendampingi selaku prajurunya. Prajurunya itu kan apakah panglimannya atau petajuhnya, kemudian penyarikannya, petengannya. Inilah yang mendapatkan restu tadilah yang menunjuk secara musyawarah, tentu dengan mempertimbangkan usul saran dari panitia tentunya. Panitia yang ada dalam bendesa, dan tidak lupa juga mempertimbangkan usul saran dari calon-calon yang sudah terpilih itu. Kan tadi prosesnya kan ada itu. Berapa calon yang maju gitu. Begitu. Jadi di sini proses selanjutnya adalah ya ini gampang ini sebenarnya. Ini kalau dipakai sistem nyanyan itu jadi tidak ada pro kontra biasanya. Kita sudah menyerahkan ke Ida Sang Hyang Widi Wasa terkait dengan proses mencari atau ngadakan bendesa ini. Kita percayakan siapapun yang direstui oleh beliau itu yang kita pakai. Itu nyanyan ya. Nah, niki terkait dengan bendesa utawi perujuru adat niki. Nah, niki syaratnya harus memiliki istri, napi-napi niki di bawah lupa yang menanyakan niki harus memiliki istri atau mungkin duda boleh atau bagaimana niki jero bendesa. Nah, niki penasaran juga niki. Nggih. Niki juga bagus pertanyaannya niki, teliti lah. Sebaiknya, idealnya ya harus ada istri. Harus ada istri terkait dengan bendesa itu. Kecuali kalau misalnya kramo di desa adat itu menghendaki lain, tanpa istri pun boleh, durus. Yang penting kesepakatan di dalam. Kesepakatan. Sebab niki kan apalagi di perda yang sekarang kan memang ada paikatan. Paikatan kramo istri. Paikatan kramo istri di desa adat itu secara ex officio adalah istri bendesa. Bagaimana kalau tidak punya istri gitu kan? Sekali lagi kalau memang desa adatnya sudah membolehkan itu, menerima itu tidak dipersyaratkan istri bendesa dan kenapi durus.
Nah, niki balik ke jero bendesa. Nah, seandainya niki, apakah bisa kalau yang dicalonkan itu istri dari salah satu warga? Nah, kalau seperti ini kan bagaimana nih jero bendesa? Apakah boleh seorang istri nih yang menjabat sebagai jero bendesa ataukah prajuru adat? Nah, ini biasanya agak langka. Apakah itu sebenarnya boleh nih? Ini nuntut nih. Patut. Iya. Niki persamaan gender. Iya. Niki bagian dari emansipasi wanita, bagian dari kesetaraan gender, gitu. Pengaruh utama gender. Bagus niki. Pemikiran seperti ini banyak sekali ada setiap saat atau seringkali muncul dalam diskusi tertentu, seminar atau apalah, banyak muncul itu. Itu tentu akan menjadi kajian bagi setiap orang. Tapi kita perlu pikirkan pula secara faktual, kita kan masih sifatnya kepurusa. Kepurusa. Kalau kepurusa berarti kan memang yang berstatus selaku krama pengarap itu kan, krama pengarap itu kan yang sering dianu itu ya suami. Ya. Pihak laki-laki. Kalau ke depan misalnya ada model begitu, keinginan itu kan, itu zaman nanti akan menentukan apakah akan ke sana arahnya. Itu silakanlah nanti zaman nanti anengnya. Iki jero bendesa. Nah, apabila seseorang juga sudah dipilih sebagai calon daripada jero bendesa ataupun prajuru adat, boleh dibilang seperti ini kan. Nah, niki sah tidaknya niki. Nah, kita bisa tahu niki dari mana niki? Apakah ada pengesahan tertentu atau bagaimana niki? Yang khusus mungkin setelah ditetapkan bagaimana nih jero bendesa? Nah, sahnya bendesa adat dan prajurunya itu dilakukan rangkaiannya seperti niki. Jadi dilakukan musyawarah mufakat ngadagan bendesa. Musyawarah mufakat ini tentu yang pertama, para calon yang sudah ditetapkan, itu pertama, calon yang sudah ditetapkan kan banyak ini. Calon-calon itu dulu yang pertama diberikan kesempatan untuk bermusyawarah. Bermusyawarah mereka sesama calon. Kalau misalnya kebetulan ada 4 orang yang calonnya niki, 4 orangnya ini mereka kompromi, kemudian mereka akan membagi tugas di sana. Kompromi. Nah, ragune benese tiang sanggup ajak niki timpal-timpale nyarengin ke tiang di jalan je, tapi ke tiang di petajuh di pertengahan penyarikan siap itu. Kenter misalnya musyawarahnya lagu di kene dia pokok bagi tugas ke. Kalau misalnya niki sukses misalnya begitu ya jadi sudah. Tapi kalau tidak terjadi tidak ada kesepakatan dalam forum itu, dalam kesempatan itu, dalam kesempatan para calon untuk bermusyawarah niki tidak diserahkan ke parum. Parum lagi yang akan menentukan. Musyawarah lagi di parum siapa kira-kira di antara 4 orang ini gitu. Jadi bendesa dari apa misalnya. Kalau di sana sudah sepakat secara musyawarah disepakati salah satu gitu misalnya, ini bendesa. Nanti silakan bendesa menentukan pengabihnya. Selesai itu. Jadi kalau sudah bendesa melakukan, bendesanya terpilihnya sudah ada, bendesa juga menentukan pengabihnya berupa petajuh, petengan, penyarikan itu. Kalau itu sudah disepakati, ya tinggal
disobiahkan ke Paruman, penapi niki setuju di sana sudah jadi. Nah, kemudian secara administrasi tentu dibuatkan berita acara. Berita acara pemilihan Benese, bahwa Benese ini. Jadi selesai di tahap musyawarah mufakatnya. Tentu tidak cukup sampai di sana. Yang terpilih ini kemudian diajukan ke provinsi, dimohonkan untuk penetapan. Jadi ada SK nanti dari provinsi terkait dengan niki. Provinsi lah yang mempunyai hak untuk menetapkan niki. Pengakuannya dari provinsi. Setelah itu dari provinsi tentu melalui kabupaten. Jadi ada rekomendasi dari MDA kecamatan, MDA kabupaten, kemudian diantarkan surat ini, rekomendasi itu ke MDA provinsi. Dari sanalah akan keluar surat pengakuannya. Dan terbilang sah seperti ini. Belum. Niki masih. Setelah niki ada prosesinya niki. Prosesi skalanya ya proses ngadagan Benese niki, ada pembacaan SK di sana prosesinya nggih, skalanya. Ini skalanya ya menjaya-jaya istilahnya. Jadi menjaya-jaya bersaksi kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, mohon wara nugraha Ida Sang Hyang Widiwasa agar perjalanan ngaturan ayah itu berjalan dengan baik. Setelah itu belum juga, ini masih koma. Tergantung peraramnya. Kalau dalam 3 hari, tergantung peraramnya, ada 3 hari atau berapa, biasanya 3 hari. 3 hari setelah itu tidak ada yang keberatan, ya sudah sah dah. Tapi kalau ada keberatan, itu kan masih proses lagi. Diproses lagi keberatan. Musyawarah kembali ya tadi. Nanti ada tata caranya. Apakah yang dikritisi, yang tidak disetujui ini ke prosesnya, atau hasilnya tidak disepakati oleh salah satu kerama. Itu biasanya 3 hari. 3 hari setelah itu ada yang ya boleh saja. Tapi biasanya tidak ada. Jadi dari sekian banyak kita ngadakan Benese, melakukan pengukuhan, itu hampir tidak ada. Ada 1-2 orang itu biasalah. Tapi secara persentase yang penting lebih banyak. Begitu anunya. Nah, ini terkait dengan sanksi niki apa juga tadi apabila yang melanggar niki, yang sudah ditetapkan niki melakukan pelanggaran, apakah ini juga sanksinya niki akan ada sangkut pautnya juga dengan Napi Wastani niki pemerintah atau bagaimana niki, ataukah hanya di dalam saja selaku juru adat saja atau bagaimana niki? Kalau mereka melakukan kesalahan, melanggar aweg-aweg dan ketentuan-ketentuan yang lain gitu, misalnya yang menurut aweg-awegnya, menurut peraramnya itu tidak sesuai, patut diberhentikan, ya diberhentikan. Diberhentikan itu. Nah, kalau misalnya niki kan banyak. Kalau misalnya yang diberhentikan itu yang adalah Benesenya misalnya. Benese diberhentikan, lalu siapa yang menggantikan? Kan vakum nanti. Ini diatur biasanya. Kalau Benese yang kena masalah sampai diberhentikan, ya harus diganti oleh petajuh. Petajuh, misal Benese dan petajuh yang kena penyarikan dan seterusnya. Itu tata. Nah, masalahnya sekarang bagaimana kalau semua ada 4 kan, 4 atau 4 perjuru Benese, perangkatnya juga
melakukan pelanggaran. Melakukan pelanggaran. Bagaimana kalau semua? Nah, ini. Kalau semua misalnya itu ya bisa. Yang pertama prioritasnya ya ada yang namanya Sabu Desa, Kerta Desa. Ada orang-orangnya itu bisa ditunjuk untuk melakukan kepemimpinan di desa adat sementara. Sampai nanti ada prejuru desa adat yang definitif. Itu ada. Nah, kemudian sanksinya ini bukan hanya selesai di desa adatnya tersebut, karena ini secara administratif juga harus dilanjutkan. Karena tadi kita kan waktu ngadakan benese itu adalah selain keadagan oleh desa adatnya juga nanti dikukuhkan oleh MDA. Bagaimana sekarang ngasuhkan ini? Pada saat terjadi itu juga selesai masalahnya di desa adat, setelah selesai harus secara administrasi juga dilakukan ke MDA melalui MDA kecamatan, kabupaten, kemudian ke provinsi. Jadi untuk membuatkan SK pengakuan yang baru sesuai dengan dokumen atau berita acara yang dikirim. Siapa yang baru itu siapa? Yang baru ini sekali lagi perlu ditegaskan bukan ditentukan oleh MDA. Yang baru ini dihasil dari musyawarah mufakat mereka di desa adat. Begitu. Biar tidak salah nanti, salah penafsiran. Begitu. Nah, setelah dibuatkan itu, kalau seluruhnya ya lagi ada prosesinya, di sana dikukuhkan prejuru itu, kemudian menjaya-jaya lagi kan gitu. Tapi kalau hanya misalnya yang diberhentikan atau mohon berhenti ini kan bisa diberhentikan oleh Krama atau mohon berhenti karena memang ada sesuatu dan lain hal. Kalau misalnya cuman satu orang penyarikan gitu misalnya, atau petajo itu diselesaikan di sana cukup dah. Tapi tetap ini harus juga disampaikan ke provinsi, maksudnya provinsi harus sahuninga, harus tahu, harus diganti lagi dokumen pengukuhannya itu, karena ini terkait dengan hak-haknya. Kan ada haknya. Jadi hak-hak mereka itu menggunakan hibah, dana hibah dari provinsi. Sehingga jelas siapa yang benese, siapa yang petajo, petengan, penyarikan, jelas itu. Itu saja yang mendapat semacam insentif dari dana itu. Misalnya dari 4 orang benese, petajo, penyarikan, petengan, itu kan ditanggung BPJS-nya. BPJS Ketenagakerjaannya. Nah, karena ditanggung ini, kebetulan petajo tidak dapat. Petajo tidak dapat. Jadi kalau ini tidak pasti, kan siapa yang berhak mendapatkan tanggungan BPJS? Inilah fungsinya mengapa ngadagan maupun pemberhentian dan ngadagan baru lagi harus sepengetahuan, bahkan harus ada SK kembali dari provinsi MDA Bali. Begitu nih ya. Luar biasa nih. Tak kerasa juga Niki waktunya sudah nipis sekali Niki Jero Bendesa. Sedulur closing, mungkin ada yang mau disampaikan Niki Majagering masyarakat Bali khususnya Niki Jero Bendesa. Nggih, ring para penglingsir di tiang sarang sami, krama, desa adat, sarang sami ring dija jama kena. Titiang wadah negasan pisan puniki. Pemargi-pemargi sana sampun margin ing titiang jero nama pengayah ring MDA. Niki sane sering puniki nenten sane sepatutne. Minekadi persiapan yang pertama, ne paling
rahat puni bobot ngarianen perarem ngadagan benese. Perarem ngadagan benese puniki sepatutnya pitung sasih sedereng telas masa ayahan benese punika atau perjuru punika sampun puput, sampun disahkan. Duaning punika perarem puniki mangda sida kekaryanen kerincikan paling nenten awarse puniki. Awarse sedalang teras masa ayahan perjuru desa adat punika niki perarem sampun kerincikan. Kenyataan puniki nggih ring lapang ampura pisan, kenyataan puniki akeh cek bena bulan sampun pacang telas masa ayahan perjuru wau kitip-kitip mekarya praharem ini sinah sampun pacang gerada geruduk puniki tan mepak tan becek dari sana nike. Nah sampun genten laris niki taler sanet kirang pulih uratian sedereng nggih sedereng telas masa ayahan bendese utai perjuru puniki patut pisan 6 sasih paling nenten nggih 6 sasih paling nenten sedereng kelas masih ayahan patut puniki menyampaikan informasi nyobiahang masih ayahannya pacang kelas gitu. Sekarang faktanya kadang-kadang niki yang bisa bena minggu karena wau sanika gitu. Niki sampun dan patut walaupun niki wenten jalan keluarnya ya diperpanjang. Tapi niki tertujuan tiang tenuning niki tertujuannya niki dan nganu niki tiang tenuning ampura pisan tiang tenuning niki sane kaping 3 tegas puniki tiang sumang dene sekadi judul sana mangkin kan ngadagan benese ngutamayang musyawarah mupakat ya. Sampunan pisan tiwal ring aturan punika niki mawinan wenten puniki fakta yadian para pemirsa sareng sami sampun pawikan belakangan niki kan wenten sampai protes gitu misalnya. Padahal niki sangkaning keteledoran ring sejeronin nginutin tate titi anggah ungguh ring sejeronin ngadagang Indonesia. Sampun tenda dosan, perda tenda dosan, peraturan gubernur tenda dosan. Ring tate titi ngadagang Indonesia saking MDA tenda dosan niki poting. Tapi poting tetap niki. Wenten laporan ke MDA ya diproses meniki. Kramo sanetan uneng jak sampun memponis salahnya MDA. Ampura ping banget puniki ngiring sarang-sarang nganenen inik pendapat beda pendapat titiang gumanti ring MDA sangat menghargai. Nika pinakecihna sarang sami urati sayang ring lembaga ring desa adat duwene. Sekawanten puniki kan mangga sami taler metetujon pacang nincapan tio sering pacang ngelestariang desa adat nincapan malih kewentanan desa adat apisanan puniki mangga kewentanan desa adat ring Bali puniki sayan mapi kenoh nika tujuannya. Bagaimana cara kita berpartisipasi semua dalam berbagai bentuk desa adat ini bisa semakin bermanfaat bagi krama desa adat dan lingkungannya. Titiang kira sekadesa punika nia luar biasa nih jero desa Madia. Seksama macam ring jero desa Madia niki sampun rawuh niki sane sampun becik pisan niki dua sampun nyobiahan katan ge indik tapi wastane nika musyawarah pencapaian mufakat katan ge pemilihan
bendesa utawi juru perjuru adat kita nggih sampun dibawa sampun dijelaskan panjang lebar kepada Kemadik Samitra RPKB FM Bangli niki sami menten Pring Bangli pada khususnya niki sampun napi wastane mengerti paham kita nggih mangde becik talar mangde terap niki ring desa-desa mangde aman mangde nyaman kita nggih mangde tentram talar nggih Ege seseba aturan ditian majering juru bendesa Madia sami sampun rawuh ring studio ring